Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang pada video ketiga, sekaligus video terakhir dari penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Pada video ketiga ini, kita akan mempelajari mengenai jurnal pembalik pada perusahaan dagang. Jurnal pembalik adalah jurnal yang sifatnya opsional atau tidak wajib untuk dibuat. Pada jurnal pembalik perusahaan dagang, bentuknya sama dengan perusahaan jasa. Berikut ini adalah beberapa akun yang mengalami pembalik. Yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, beban dibayar di muka yang diakui sebagai utang. Dan pendapatan diterima di muka yang diakui sebagai utang. Kita akan masuk pada contoh-contoh dari jurnal pembalik yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita akan masuk yang pertama, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pada 31 Desember 2022, masih terdapat pendapatan bunga yang harus diterima oleh PT Karisma sebesar Rp500.000. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal penyesuaian sebagai piutang usaha di debit dengan nilai Rp500.000 dan pendapatan bunga di kredit senilai Rp500.000. Pada periode berikutnya, PT Karisma harus membuat transaksi penyesuaian dengan jurnal pembalik. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengakuan ganda. Jurnal pembaliknya adalah pendapatan bunga di debit sebesar Rp500.000 dan piutang usaha di kredit sebesar Rp500.000. Sekarang kita masuk pada yang kedua, atau beban dibayar di muka yang diakui sebagai beban. Yang harus diingat, pada saat pencatatan penyesuaian pada persiapan jurnal pembalik ini, yang dicatat penyesuaiannya adalah sisa pemakaian, bukan masa yang sudah digunakan. Berangkat dari hal tersebut, pada 1 Maret 2022, PT Pelita membayar sewa gedung untuk jangka waktu 1 tahun. Jurnalnya yang akan dicatat pada 1 Maret 2022 adalah beban sewa 12 juta pada kas 12 juta. Lalu pada akhir tahun 2022, maka akan dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut. Sewa dibayar di muka di debit senilai Rp2 juta dan beban sewa di kredit senilai Rp2 juta. Maka jurnal pembalik yang akan dituliskan untuk penyesuaian akun beban sewa sebelumnya adalah beban sewa di debit senilai Rp2 juta dan sewa dibayar di muka senilai Rp2 juta di kredit. Lalu contoh selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar atau utang beban.
pada akhir periode 31 Desember 2022, masih ada beban gaji yang harus dibayar sebesar 1 juta rupiah. Maka, jurnal penyesuaian yang ditulis adalah beban gaji di debit senilai 1 juta rupiah dan utang gaji di kredit senilai 1 juta rupiah. Maka, jurnal pembalik yang harus ditulis adalah utang gaji di debit senilai 1 juta rupiah dan beban gaji di kredit senilai 1 juta rupiah. Demikian teman-teman penjelasan mengenai jurnal pembalik dalam perusahaan dagang. Video ini juga menjadi penutup dari siklus penutup akuntansi pada perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga semua penjelasan yang sudah disampaikan akan bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih.